Minusnya mobil ini kalau misalnya overtake gitu ya, jalanan raya Gilimanuk menuju Denpasar gitu ya. Itu kan jalannya satu jalur dan kita sering berbarengan dengan truk. Tenaga dari mobil ini kurang angkat ya. Iya, memang. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Beberapa waktu lalu mungkin kalau kalian adalah followers Instagram pribadi kami di @rezarever, mungkin kalian pernah melihat bahwa kami pernah membawa mobil kami perjalanan dari Jakarta menuju Bali dan kembali lagi ke Jakarta. Ya, di situ kami mention beberapa hal ya, ongkosnya, segala macamnya. Itu bahwa mobil ini ternyata lumayan efisien. Yes. Tapi kami belum membreakdown beberapa ongkos-ongkos lainnya yang keluar saat perjalanan, dimana sebenarnya ini cukup menarik untuk dipilih. Nah, kali ini kami akan menjabarkan kosnya itu berapa sih perjalanan dari Jakarta, Bali, ke Jakarta lagi. Terutama soal akomodasi dan juga transportasi ya. Itu bisa menjadi alternatif terbaik bagi kalian yang biasanya mungkin kalau ke Bali naiknya pesawat. Dan selain itu kami juga akan membahas plus dan minus dari penggunaan Mitsubishi Expander untuk perjalanan ini. Plus dan minus dan juga apa yang butuh ditingkatkan dari Mitsubishi Expander ini. So ini dia CVT Vlog Mitsubishi Expander. Oke. Pertama-tama kita bahas dulu Mitsubishi Expander ini. Mitsubishi Expander ini milik kami pribadi. Kebetulan kami membeli mobil ini di sekitar bulan Agustus, pada saat itu dekat-dekat Gias ya. Ya, alasan membeli mobil ini, Mitsubishi Expander ini punya banyak kelebihan seperti ground clearance yang tertinggi di kelasnya. Dan jujur dibandingkan rival-rival kami pernah membahas CVT War yang ini nih, memang secara tenaga dia di bawah rivalnya. Tapi secara kenyamanan harus diakui Mitsubishi Expander semakin refine. Dibanding generasi sebelumnya juga kami semakin tertarik dengan Mitsubishi Expander. Jadi kami merasa ini pilihan yang cukup tepat. Meskipun waktu itu ada Stargazer ya, tapi memang preference masing-masing karena salah satu tim kami juga sudah mengambil Stargazer di saat yang sama. Jadi kebetulan konten lah ya. Dan kami memutuskan untuk berpergi dengan Mitsubishi Expander ini di akhir tahun. Bicara sedikit, Mitsubishi Expander ini dilengkapi dengan mesin 4A91 1500cc, tenaganya 104,7 PS, torsinya di 141 Nm. Tenaganya nggak terlalu besar, adequate, tapi memang kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya di CVT War aja dia kalah. Ya, tapi memang kalau soal kenyamanan dan desain terutama, dan kami suka banget sama warna hitam, menurut kami ini masuk banget sih, apalagi terutama pada warna hitam seperti ini. Dan kebetulan juga memang ini menggantikan perannya R3 lah di keluarga kami. Jadi R3 sudah 3 tahun, ini pengganti perannya di keluarga kami. Oke, akhirnya kami memutuskan untuk berpergian. Nah, kenapa seperti itu? Karena sebetulnya memang awalnya poinnya hanya sampai Malang. Karena memang Malang tuh seperti hometown kami lah. Dan setiap akhir tahun memang ada seperti kewajiban harus ke sana. Jadi makanya dari Malang baru kita memutuskan untuk pergi ke Bali. Kita jabarkan dulu kos-kosnya. Yes. Yang pasti pertama kita nggak hafal ya. Mestilah contekan. Ini ada bon-bon bensinnya. Semuanya udah kita write up. Kita ngisi bensin itu sekitar, sebentar. Kita juga ada bikin write up digitalnya biar sama match. Jadi kita mulai perjalanan itu tanggal 22 Desember. Tanggal 22 Desember itu kita mengisi kebetulan Pertalite yang kita pakai. Karena memang kita campur ya, kadang Pertalite, kadang Pertamax, karena memang nggak tentu kita dapat bensinnya. Di Pertalite itu kita isi full tank, dan full tanknya itu di 39,28 liter. Jadi 392.800, dia 10.000 per liter soalnya ya. Dan tanggal 23 pengisian ulang lagi, full tank lagi. Kali ini di 39,9 liter, 399.000. Terus juga tanggal 26 kita mengisi lagi 150.000 Pertamax. Ini karena waktu itu belum terlalu habis, tapi daripada kita waktu itu ini sudah 26 ini
Kita perjalanan dari Malang menuju Bali, dan kebetulan waktu itu di keluar pintu tol akhirnya tol menuju Banyuwangi itu jalannya cukup gelap dan kami nggak terlalu hafal, takut nggak ada jalan. Jadi memutuskan baru bensinnya turun setengah, kita isi ulang 150.000 pakai Pertamax waktu itu. Jadi di 10,791 liter, isi ulang lagi, nemunya Pertalite lagi di 25 liter itu 250.000. Terus juga kita isi ulang lagi 250.000 lagi. Itu kita begitu tanggal 29 kita sudah di Bali waktu itu ya. Terus juga 25.000 dan juga lanjut lagi 150.000, lanjut lagi isi lagi 350.000, terus 300.000 Pertamax, terus juga akhirnya terakhir 250.000. Tapi pas terakhir tuh tanggal 4 kita sudah sampai di Jakarta menuju dari Jawa Tengah menuju Jakarta. Nah itu, tapi memang kondisi sampai rumah bensinnya bukan benar-benar habis, masih 3/4. Jadi kami hitung ya mungkin dari 250.000 hanya terpakai 50.000 saja lah di jalan waktu itu. Jadi total bensin yang kita gunakan itu, kita pakai kalkulator ya, itu sebanyak 224,051 liter. 224 liter dengan distance yang kita tempuh itu 3.206 km. 3.206 km dibagi 224 menghasilkan efisiensi dari BBM di 14,31 km per liter. Ingat kondisinya waktu itu pernah perjalanan dari Malang ke Banyuwangi itu pernah macet total karena ada kecelakaan. Terus juga ketika di malam tahun baru kami stuck di Kute itu sekitar 3,5 jam, kondisi mesin nyala karena memang bawa anak kecil. Jadi mau nggak mau AC pasti nyala lah ya. Jadi ya lumayan boros di situnya. Tapi padahal kalau selama perjalanan kami hitung full to full di misalnya dari Jakarta Malang itu kami pernah dapat sampai 18 km per liter. Jakarta, habis itu Jogja, kami sempat singgah di Jogja juga, itu sempat pernah sampai 17,6 km per liter. Jadi variatif, tapi overall sebenarnya mobil ini cukup lumayan efisien lah, masih mendapat 14,31 km per liter. Jadi total kalau bensin aja kami mengisi itu biayanya di 2.366.800. Kalau dengan tol PP itu kami sudah hitung di 811.500. Jadi kalau 2,3 itu tol dan bensin itu sebanyak 3,988 plus juga dengan kapal itu sekitar 200.000. Jadi total perjalanan kita itu memakan biaya 4,388. Jadi di musim tahun baru, dimana biasanya waktu itu pas pesawat itu juga lagi tinggi-tingginya, harga pesawat juga lagi tinggi-tingginya. Jadi ini cukup ya considerable kalau misalnya kalian mau tahun baruan di Bali masih bisa dijangkau lah, kalian nggak perlu capek gitu ya. Kebetulan kami juga lumayan sering singgah, pertama di Malang pastinya karena memang ada urusan, terus baru kita dari Malang ke Bali, baru dari Bali kami ke Jogja sebentar, 1 hari saja, baru dari Jogja kami langsung ke Jakarta. Plusnya dari mobil ini kenyamanannya sih, anak-anak seneng banget dan kedap kabinnya, jadi mau kecepatan tinggi sekalipun anak-anak tuh suka denger HP, denger lagu di mobil-mobil gitu ya, mereka nggak merasa terganggu dengan kecepatan angin, suara. Di kecepatan tinggi pun di 100 km per jam, suara angin, hujan, kebetulan kami sering hujan, aman. Dan waktu itu ketika macet menuju Banyuwangi ya, di situ Bondo kalau nggak salah, itu kami malah turun ke bawah menuju Jember lewat jalan pintas, yang mana jalan pintasnya basah dan berlumpur dengan ground clearance yang bagus dan sistem traction control terbarunya si Mitsubishi ini, entah kenapa kami tidak nyangkut. Jadi karena memang ground clearance-nya lumayan ya, 220 mm ini lumayan oke, jadi membantu kami banget gitu. Minusnya, mobil ini minusnya kalau misalnya overtake gitu ya, jalanan raya Gilimanuk menuju Denpasar gitu ya, itu kan jalannya satu jalur dan kita sering berbarengan dengan truk. Tenaga dari mobil ini kurang angkat ya. Iya, memang kami juga bilang dari awal bahwa memang tenaga dari mobil ini kurang kuat ya dibandingkan dengan rival-rivalnya. Tapi memang namanya mobil keluarga, tapi at certain point mode sport terubah pun juga masih belum kuat gitu. Dan ditambah lagi beberapa hal seperti misalnya wireless charging fiturnya kami waktu itu belum, karena ini mobil 2022, kami belum mendapatkan yang fitur wireless charging, dan kami juga beberapa fitur lainnya belum ada di mobil ini gitu. Sepertinya modifikasi-modifikasi tersebut dibutuhkan tambahan untuk di mobil Mitsubishi Expander ini. Kayaknya kalau masalah parts-parts tambahan gitu, gue tahu siapa ahlinya. Yuk kita cek aja yuk, kita ke Auto Project.
Oke, sekarang kita udah mau sampai di Auto Project nih. Kebetulan memang tempatnya ya lumayan deket. Karena rumah kami ada di Bintaro, jadi tinggal tol aja Jor tuh deket keluarnya. Udah lihat-lihat sih sebenarnya di marketplace gitu, dia memang punya juga tempat di marketplace. Aksesoris list-listnya tuh apa aja buat expander. Tapi paling enak tuh nanya langsung sama orang di sananya ya, orang Auto Project-nya. Kira-kira yang cocok buat gua nih yang sering pakai expander ini untuk sehari-hari, daily gua. Kira-kira yang paling cocok apa gitu. Nih, ntar lagi udah sampai. Ya, kita masuk aja nih naik. Oke, mobil udah di situ expandernya. Sekarang kita ke atas yuk. Wih, baru kerja sama Om Fitra nih kayaknya. Jadi brand ambasadornya. Wah, ini nih Auto Project nih. Halo, selamat datang. Iya, aku dengan Reza, Mbak. Reza dari Auto Project. Nah, selamat datang juga nih di Experience Store-nya Auto Project. Oh, ini Experience Store-nya di ini ya? Yes, jadi Wah, kalau keren misalnya banget ya. kebanyakan orang-orang bingung nih mau ngeliat produk, tapi bingung kan kalau misalnya ngeliat online juga Iya, nggak puas ya. pengen lihat barangnya langsung, Benar, jadi bisa dikerjain langsung langsung. main ke Experience Store-nya Auto Project di Sedayu Square. Oh, tadi aku baru banget bawa mobil nih, Mbak. Expander. Nah, ditaruh bawah. Nah, ini lagi pengen konsultasi sendiri nih, dikit nih. Boleh, Pak. Duduk dulu aja. Duduk dulu ya, biar enak ya. Kalau berdiri kayaknya Enak kayak kondangan, ya. Iya bener sama ya. Iya. Oke, jadi tadi bawa mobil apa nih? Hari ini bawa Mitsubishi Expander yang variant Ultimate. Yang udah facelift berarti udah ya? facelift. Tapi memang yang model 2022 ya, yang belum ada penambahan wireless charging gitu-gitu. Oke. Jadi aku nih mobilnya itu kenapa aku pengen ke Auto Project? Aku kemarin sempat bawa mobil itu ke perjalanan Jakarta, Malang, Bali, Jogja, Jakarta. Itu aku ngerasa fitur bawaannya si Expander ini ada yang masih kurang menurutku. Ada yang masih kurang. Tapi aku kayaknya ngeliat nih beberapa list dari aksesorisnya Auto Project yang untuk Expander nih, ada beberapa yang menurutku useful banget nih, nggak cuma sekedar gimmick ya. Kadang kan aksesoris ada yang beberapa memang gimmick, ada yang nggak terlalu sebenarnya butuh. Tapi kayaknya aku ada yang butuh nih. Tapi aku pengen nanya dulu sih sama Mbak Reza-nya nih, kira-kira aksesoris apa yang paling pas nih untuk aku yang pakai Expander, suka kadang perjalanan jauh, untuk pakai daily juga gitu ya. Oke, sebelumnya kalau misalnya kita kasih tahu nih Kak Reza, aksesoris expander itu banyak banget. Banyak banget, bisa lebih dari 20 mungkin ya kalau ditotal-totalin. Tapi kita juga pasti nggak memaksa untuk customer pasang semua. Karena bisa jadi customer ada yang membutuhkan aksesoris ini, yang seperti Kak Reza bilang tadi ya, butuh yang benar-benar fungsional banget gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk expander sendiri, dia terbagi dua nih. Ada yang buat daily, kayak misalnya fungsional, dan juga ada kalau misalnya teman-teman ada yang hobi sama modifikasi. Oh, Jadi ada aksesoris tempel-tempel juga, ya? Iya bener banget. Keren. Bisa jelasin dulu kali ya sedikit boleh, ya. Kalau boleh. misalnya aksesoris yang modifikasi itu lebih ke tempel-tempelan ataupun misalnya nih Kak Reza bosan sama tampilan front grille. Kita punya tuh front grille khas Auto Project. Oh, gitu. estetikanya dapet dirubah juga. ya. Dan juga kalau misalnya ada cover-cover juga nih, ada yang buat melindungi juga, jadi nggak cuma buat eksterior aja, tapi bisa ada fungsinya. Kayak misalnya mirror cover buat ada spion, terus ada door handle, ada outer handle cover juga, ada spoiler juga, dan juga ada door visor kalau misalnya dari luar. Iya. Tapi itu sebenarnya ada fungsinya juga loh kadang. Apalagi kalau kayak cover spion itu buat di jalanan daerah Jakarta seperti ini ya. Suka kena motor lah, motor. Atau apalagi Expander punya kelemahan, Mbak. Apa tuh? By default, dia tuh kalau di lock sama di unlock, udah kita tutup spionnya pun, pas kita unlock lagi, auto kebuka lagi. Jadi kalau parkirnya mepet, dia langsung kebuka lagi. Kebuka ya. Kadang itu juga bikin lecet tuh. Kadang orang nggak ngerti. Riskan banget ya itu Riskan banget. Jadi misalnya masuk gang sempit, udah kita tutup nih spionnya. Kita tutup terus kita kunci. Balik ke situ, kebalik mobil lagi dengan kondisi yang udah repet gini. Kita unlock, kebuka sendiri. Maksa jadi nabrak sama temboknya gitu. Nah itu kan jadi bisa bikin lecet bodi Lecet aslinya itu ya. penting juga tuh sebenarnya. Nah itu mirror cover kita ada outer handle, door handle, dan juga kita ada lampu-lampu nih. Ada juga ada bumper lamp untuk lampu belakang. Jadi diganti nih kasonya Auto Project, bisa nyala juga. Fungsi-fungsinya bisa jadi city lamp, kemudian braking lamp, dan juga lampu sen. Dan nggak ketinggalan ada LED sequential juga di kaca spion. Oh di spion itu ya? kan ada lampu untuk LED-nya turning itu ya. Nah itu juga sudah plug and play.
play, jadi nggak potong-potong kabel, Oh, Kak. plug and play semuanya. Benar, kalau misalnya untuk lampu-lampuan gitu, kelistrikan kita udah plug and play semua. Wah, bagus banget sih. Jadi kalian nggak usah takut itu kayak maksakan ya malah ya, malah Benar. nanti kedepannya konslet atau segala macam semuanya aman berarti ya, plug Aman, and play. jadi nggak ngerusak garansi mobil kalian juga. Iya. Ini Kak Reza datang ke sini katanya mau kemarin keluar kota, tapi ada yang hilang gitu Iya, ya. kayak ada yang kurang gitu, kayak aduh kayak aku butuh beberapa fitur-fitur nih, kayak aduh ini nggak ada. Expander ini tergolong emang kalau mobilnya banyak aksesorisnya. Tapi kalau by default, kalau dibanding sama rival-rival ada yang beberapa yang nggak ada nih. Benar, jadi ada yang gitu. kurang, ada yang miss kurang gitu ya. nih, Makanya gitu. kalau misalnya Auto Project juga menyediakan aksesoris yang fungsional juga nih, Kak. Kayak misalnya kalau misalnya kakak pergi-pergi jauh, butuh yang namanya phone holder pasti. Iya. Karena di Expander sendiri kabinnya itu agak susah ya kalau naruh Iya, handphone gitu benar. ya. Dia kan pipih gini ya. Nah, kita punya aksesoris yang namanya phone holder. Jadi Wah. khusus untuk bracket dashboardnya si Expander. Oh, itu udah ini ya custom buat Benar, Expander. jadi nggak bisa dipakai sama mobil lain karena beda-beda. Beda-beda. Gitu. Jadi Tuh. bracketnya sudah fit size banget, tapi tidak mengganggu kisi-kisi AC. yang Cocok tuh pasti. bisa naruh di situ ya, Peku Benar, ya. jadi tengah-tengah dan juga ada lubang untuk lampu hazardnya. Wah, menarik, Gitu. menarik, menarik. Jadi kadang tuh anak-anakku suka pengen kalau perjalanan jauh, pengen nonton sesuatu, kan Expander bisa nonton YouTube nih Yes. sekarang yang baru. Pengen nonton YouTube, tapi kita mau lihat mapsnya juga nggak Benar. bisa. Jadi harus HP-nya dipisah dari itu. Jadi Jadi ada phone holder itu holdernya, bisa dipakai jadi untuk mapsnya. TV-nya bisa dipakai untuk yang kebutuhan Nah, lain ini- gitu ya. benar. Nah, abis itu kalau misalnya pergi jauh, kayaknya kurang afdol kalau misalnya nggak ada fast charging. Wah, wireless Bener charging. nggak? Wireless charging. Oke, langsung aja saya kasih tahu ya. Oh, Kalau iya, misalnya boleh, boleh. Auto Project ini punya beberapa akses yang fast charging nih, Kak. Oh gitu. Benar. Wah. Nah, kalau misalnya untuk yang fast charging sendiri, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan juga sih, Kak. Kalau misalnya di Expander itu, dia ada slot dummy di sebelah setir. Oh iya, sebelah bawah kanan ya. Yes. Nah, kalau misalnya USB fast charging Auto Project ini udah sesuai sama slotnya. Oh, Jadi sama sudah sesuai ya fit size bentuknya ya? banget. Tinggal Wah. diganti aja, tadinya kosong bisa dialih fungsikan jadi USB fast charging. Apalagi Expander yang 2023, slotnya makin banyak karena adling start stopnya hilang. Oh gitu ya? Ya, jadi daripada bolong, mending isi tire pressure monitoring Benar. sama ini. Dan yang Full. pastinya kalau misalnya ini itu sudah ada slot USB-nya dan tiga-tiganya sudah fast charging, Kak Reza. Tiga-tiganya fast Tapi charging. kalau misalnya sekarang ini kan handphone kebanyakan kabelnya yang Type C. Kita juga langsung improvement lagi, kita inovasin lagi. Yang tadinya tiga-tiganya itu USB A, USB-A. sekarang satunya ada yang USB C. Wah, keren Gitu. emang. Untuk project Nah. berimprovisasinya bagus ya. Spesialnya lagi nih Kak, kalau misalnya untuk Expander kita keluarin aksesoris terbaru yaitu wireless tapi fast charging. Wireless fast charging, guys. Wah. Nah, jadi kalau misalnya di tengah-tengah itu kan kabinnya kosong ya, Iya. yang buat naruh Dan ini uang. juga ada soketnya juga ya. Bener banget. Jadi kalau misalnya kalian khawatir, cuma buat satu handphone doang, enggak. Karena kita juga menyediakan untuk slot USB-nya. Ada yang USB A dan juga USB C dan tiga-tiganya sudah fast charging semua. Wah, guys, ini kalau kalian pasang ini, rasanya kalian udah dapat Expander yang improvement 2023. Karena udah ada wireless charging ya. Plus, kalau kalian misalnya punya Expander yang 2022 yang masih ada idling start stop, jadi kalian bisa lebih lengkap dari yang orang beli Expander di 2023 kalau pakai ini. Ini fungsional. Gitu. Dan juga pemasangannya gampang banget, kan langsung nyambung ke 12 volt socket. apa tuh namanya? Iya, 12 volt socket itu ya. Iya, aku nggak tahu Iya, 12 bahasanya. volt socket. Iya, ke 12 volt socket guys. Jadi gampang banget ya. Jadi masak sendiri pun bisa. Iya. Dan juga di bawahnya sudah ada double tip remnya, jadi nggak goyang-goyang gitu ya. Wah, tinggal taruh aja ya apa di sini. Benar, Mbak, nanti ya. nanti kalau misalnya kakak pasang kita langsung cobain kali ya nanti ya. Nah, terus kalau misalnya jalan-jalan jauh penting juga nih pakai aksesoris plug and play. Seperti? Kayak misalnya kita ke sebelah situ kali. Boleh, boleh. Maaf ya Kak. Nah, kalau misalnya aksesoris plug and play ini kita punya banyak varian nih Kak. Ada beberapa. Tergantung kebutuhannya sih. Ada yang auto window and mirror folding dual system. Jadi ini gabungan antara auto window dan Sama juga folding foldingnya. system. Oh. Jadi kalau misalnya mau menaikkan atau menurunkan kaca secara otomatis itu bisa. Tadinya kan nggak ada fitur itu ya di Iya, mobilnya. iya, Jadi ini iya. modul tambahan. Jadi Expander tuh sekarang bisa 4-4-nya. Auto window jadinya. Wah, kayak mobil Eropa. Benar, kalau misalnya tadinya kan Keren. cuma di Kanan kursi doang, driver ke doang ya. driver doang, Itu iya. di one touch bisa Naik dan turun. Nah, Sekarang empat-empatnya kita bikin auto window semua. Wah, kayak mobil Eropa rasanya. Benar. Dan kalau misalnya nih Kak Reza nanti pergi keluar kota terus parkir mobil di tempat yang agak sumpah udara gitu ya. Terus mau ada sirkulasi udara masuk sebelum Kak Reza masuk. Itu bisa dibuka dengan remote dan keadaan mobilnya mati gitu mesinnya. Oh gitu, jadi dari remote kita bisa dimasukin juga. Benar. Jadi tapi dia tidak mengubah sistem apapun ya. Ini adalah modul tambahan. Wah, Gitu. keren. Sudah soket to soket plug and Jadi play. kayak fitur yang ada di rivalnya ya.
yang bisa langsung buka kaca ya, yang bisa langsung mendinginkan kabin. Wah, ini jadi bisa menaikkan, menurunkan dan juga menurunkan 3 cm. 3 cm aja, nggak usah sampai bawah pun bisa. Nggak usah. Oh iya, jadi lebih aman juga ya, nggak cuma sekedar banget. fungsi tapi juga menjaga keamanan dari mobil ya. Betul. Nah, selain yang buat kaca, ini penting juga nih, auto headlamp. Wah, penting. Apalagi kalau suka keluar kota, iya. ya. Jadi nggak ada tuh namanya lupa-lupa lagi nyalain lampu. Kadang tuh orang kalau aku perhatiin di jalan, Mbak ya, orang suka lupa karena speedometernya udah optitron, memang yang sudah menyala baik kita nyalain mobil. Benar, jadi dia lupa bingung ini nyalain nyala mobil apa belum. Iya, sih, jadi gitu suka ya. lupa nyalain lampu di jalan. Gitu. Modul ini jadi ada sensor tambahan, kalau misalnya melewati jalanan yang gelap, dia langsung nyala lampu headlamp. Wah, keren. Nanti kalau misalnya cuacanya agak terang, jadi dia langsung mati sendiri. Dan juga ada fitur auto follow me home. Oh, jadi waktu mesinnya udah mati, dimatiin, dia tetap akan menyala selama 5 detik. Nanti baru mati sendiri. Wah, bagus tuh. Jadi kalau misalnya masuk ke gang yang gelap atau misalnya lagi nginep di mana perjalanan yang agak gelap, dia masih tetap nyalain ya? Bener banget. Wah, ini fitur yang di 2 rivalnya udah ada nih. Di Expander belum ada, dan dengan ada ini lumayan lah, Expanderku bisa bersaing sama. Jadi sekarang ada fitur tambahan lagi. Iya, sama ini fungsi. Kalau ini menurutku bukan cuma sekedar gimmick, ini fungsinya ada sih beneran. Benar, jadi kalau misalnya kita ini menyediakan aksesoris juga fungsional juga ya, fungsional Kak. Nggak juga, cuma buat iya. gimmick-gimmick tambahan-tambahannya, tapi nggak ada fungsinya sama sekali. Iya bener. Mbak, tapi aku juga biar pas buka pintu, pengen ada feel kerennya juga dong. Apa ya? Ada ya? Ini mungkin yang kakak butuhkan. Wah, ini nih boleh nih. Kalau di Expander ada buat Expander ya? Ada door seal plate namanya, Kak. Door seal plate ya buat Jadi pelindung frame pintu mobil, apalagi kalau misalnya kakak bawa keluarga gitu ya. Nah, sering keluar masuk mobil kalau misalnya anak-anak Mbak, kebetulan anaknya anak masih kecil, jadi kalau naik suka sembarangan, jadi kayaknya butuh-butuh yang begini nih. Yes, tapi door seal plate kita ini punya 2 tipe. Ada yang tidak pakai lampu, ada yang pakai lampu juga. Gitu. Kalau misalnya pakai lampu, ya menyalanya biru seperti ini. Jadi kalau misalnya dibuka pintunya langsung stand up gitu ya. Kayaknya perlu banget tuh aku buat anakku, soalnya kalau malam hari makin dia nggak bisa ngelihat lagi kan. Jadi dia tahu dia harus napak kakinya di mana. Bener Bagus. banget. Ini Jadi fungsi juga. Wah. Nah, jadi kakak mau pasang yang mana nih? Mau yang pakai lampu apa nggak pakai lampu? Pakai lampu deh kayaknya. Pakai lampu biru ya, biar kelihatan, biar kelihatan gitu ya. sih. Nah, Kak Reza, satu lagi nih, kalau misalnya kakak sering keluar kota, pasti kan suka nih bawa barang-barang di belakang. Banget. Nah, penting banget pasang si trunk tray, karpet karet untuk di bagian bagasi. Oh iya, biar nggak kotor juga dan nggak kegoyang-goyang ya. Misalnya nih kakak mau ganti sepatunya taruh di belakang gitu ya, jadi nggak ngotorin langsung si karpet dasarnya. Karena kalau misalnya bagian bludru susah banget ya di sini. Iya, nyebelin banget itu susahnya kalau udah nempel. Kalau misalnya trunk tray di auto project ini, dia ada tepiannya, jadi dia tinggi. Oh, jadi nggak kalau misalnya in case ada cairan tumpah, ada basah dikit gitu ya? Nah, nggak langsung tumpah ke karpet bludru, tapi dia terlindungi sama tepian yang tinggi. Oh iya, kalau misalnya keluar kota, becek sepatunya taruh aja situ ya? Bener. Bagus juga tuh. Menarik itu butuh sih, aku butuh banget. Oke, kita list ya kayaknya. Kita list. Ada satu lagi Mbak, dari luar tuh biar tambah mewah, tapi pengen tetap desain Expandernya tetap ada kelihatan. Apa ya, kalau misalnya tadi kan udah disebutin tuh banyak banget eksterior. Paling untuk bagian belakang kita ada, buat knalpot. Oh, muffler tipnya? Ada juga. Wah, itu keren kecil sih. tapi ternyata iya, tapi bikin efek mewah. banget karena ya. bawahnya bolong kan, kosong. Karena Expander kan sekarang makin tinggi. Dari belakang tuh kayak kosong, ada yang kurang gitu. Ada apa sih, knalpotasinya juga agak krempeng gitu ya. Iya, krempeng malu Yes, dong. kita ada akses muffler cutter juga, jadi knalpotnya lebih berisi. Wah, mantep, boleh deh. Yaudah Mbak, boleh dipasangin semua ya Mbak ya? Boleh, nanti kita list dulu barang-barang apa yang mau dipasang, langsung kita kerjain Mbak. Sip, mantap banget. Biasanya berapa lama sih pengerjaan itu semua? Kalau karena aksesoris itu kebanyakan plug and play, jadi kurang lebih mungkin 1,5 jam kali ya. Cepet banget ya? Cepet. Wah, iya sih, memang karena by default plug and play, jadi selain nggak merusak, pemasangan juga cepet. Siap. Waduh, oke deh. Let's go, kita cek aja mobilnya. Siapa tahu lagi ngobrol-ngobrol gini udah dipasang. Udah selesai, jangan. Iya, jangan. Ya, coba. Wah, udah jadi nih Mbak? Udah selesai pemasangannya. Tadi kebetulan Kak Reza pilihnya juga banyak aksesoris ya. Iya, terus juga memang yang useful banget buat aku. Apa aja Mbak? Tadi udah kita pasangin auto window system, kemudian ada auto headlight. Yes. Kemudian untuk chargingnya, kakak tadi minta 2 langsung. 2 dong. Ada USB fast charging yang untuk dummy sebelah kanan di samping setir, dan juga ada wireless charging juga. Butuh banget soalnya. Betul. Terus ada phone holder. Phone holder, kayak aku bilang itu, biar bisa anakku nggak keganggu kalau aku lihat maps. Jadi nggak rebutan lagi ya? Nggak rebutan TV lagi. Terus ada juga muffler. Karena Kak Reza juga pengen dari bawah kelihatan biar ada bulky isinya juga, lagi. Oke, dan juga di dalam ada kita pasangin door seal plate yang with lamp, supaya nanti kalau malam-malam Kak Reza juga bawa anakku mau naik juga nggak gesek catnya, dan juga
kelihatan dia harusnya napak di mana. Benar. Dan juga yang terakhir ada trunk tray. Ya biar nggak kotor. Benar. Oke. Sip, udah beres Mbak ya? Aku serahkan padamu Kak Reza, terima kasih banget loh nih udah main-main foto project. Yes, aku seneng banget bikin mobilku tuh serasa kayak mobil yang paling update. Gara-gara bekas auto project ini aksesorisnya luar biasa banget. Yang pasti fungsional juga buat dipakai sehari-hari. Gak cuma aksesoris yang biar keren dong, tapi emang ada fungsinya. Oke. Oke Mbak. Nanti main-main kesini lagi ya. Oke, aku tes dulu nih fungsi-fungsi dari aksesorisnya. Oke, thank you Mbak. Ya, udah ya. Asik banget nih, aksesoris udah kepasang di expander kami ini. Wah, menarik banget ya. Oke Civities, jadi itu aja aksesoris yang udah kita pasang dan membuat mobil ini makin siap lagi untuk diajak perjalanan jauh atau lebaran nanti sebentar lagi ya, karena sebentar lagi juga nih pada saat video ini tayang tinggal sebentar lagi kita mau lebaran, jadi udah siap banget mau diajak mudik nih mobil. Nggak sabar banget, apalagi memang expander punya keunggulan yang nyaman, masih irit, dan juga ground clearance tinggi, jadi mau dibawa kemana aja tetap siap. Oke Civities, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang expander nih misalnya, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya Civities.